Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Curi komputer dan laptop di puskesmas, 2 pemuda di Manokwari diringkus polisi. Polisi gagalkan penyelundupan miras oplosan dari Sulawesi ke Merauke. Berkunjung ke kota Jayapura, Anda jangan lupa mampir ke Pantai Dok 2 dan Pantai Besci, Dok 9. Polresta Manokwari menangkap 2 orang pencuri yang beraksi di Puskesmas Sanggeng, Kabupaten Manokwari pada 21 Juni lalu. 2 pelaku diringkus di kawasan Wosi dan kawasan Amban. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 1 unit laptop, 1 unit komputer, serta beberapa peralatan lainnya. Kanit Pidum Polresta Manokwari Ibda Eronwanma mengatakan pelaku masuk melalui jendela dengan cara memecahkan kaca. Kedua pelaku diduga dalam keadaan mabuk minuman keras. Tanggal 11 kemarin penangkapannya. Tanggal 11 kita sudah lakukan penangkapan. Di rumah pelaku? 2 pelaku itu sama-sama bersama. Ada potensi tersangka baru? Belum ada perkembangan selanjutnya, nanti kami sampaikan lagi. Untuk sementara yang sudah diamankan baru 2 orang. Barang bukti apa saja yang sudah? Barang bukti yang sudah diamankan 1 buah laptop sama 1 komputer. PC sama keyboard. Dan ini cara masuknya ke seluruh pecah kaca. Kaca jendelanya dirusakin baru mereka masuk. Itu dalam satu malam itu dalam keadaan miras di depan sini baru masuk. Polisi masih memeriksa kedua tersangka dan akan menjerat kedua tersangka dengan pasal pencurian dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seorang pria berinisial MA ditangkap Polresta Manokwari pada hari Senin karena menganiaya seorang anak di bawah umur. Pelaku diringkus polisi setelah sepekan melarikan diri. Penganiayaan terjadi di Jalan Pahlawan Sanggeng, Kabupaten Manokwari pada 6 Juli lalu. Menurut Kanit PPA Polresta Manokwari, Ibda Tiara Paulin Sitorus, pelaku saat menganiaya korban dalam keadaan mabuk. Saat itu korban sedang bersama kakeknya berboncengan sepeda motor. Saat melintas di Gereja Sion Sanggeng, kedua korban diadang pelaku. Pelaku kemudian melempar korban dengan batu. Beruntung korban mengenakan helm. Yang saat itu sedang dalam dipengaruhi minuman beralkohol atau miras, dan dari pinggir jalan ia langsung menghadang korban, kemudian saksi 1 bersama dengan pelapor. Kemudian karena dipengaruhi minuman beralkohol tersebut, terlapor mengambil batu kemudian melemparkan tepat ke helm dari pelapor yang akhirnya mengenai kepala korban karena pada saat itu korban tidak menggunakan helm. Dan akibat dari kejadian tersebut, akhirnya korban mengalami luka ringan di bagian kepala dan kemudian langsung dibawa untuk melakukan perawatan ke Rumah Sakit TNI AL. Saat ini pelaku mendekam di Mapolresta Manokwari dan diancam Undang-Undang Perlindungan Anak. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kepolisian Sektor Pelabuhan Laut Merauke bersama tim terpadu dari KSOP Pelabuhan dan TNI mengamankan ratusan liter minuman keras lokal yang dibawa penumpang KM Sirimau dari luar Merauke. Seluruh minuman keras oplosan langsung dimusnahkan di lokasi. Pelaku tidak ditemukan karena sudah melarikan diri. Penyelundupan minuman keras ke Merauke, Papua Selatan melalui kapal penumpang Pelni sudah sering terjadi.
Berulang kali aparat menyita miras oplosan saat tiba di Merauke. Namun masih saja ada penumpang yang nekat menyelundupkannya. Bersama anggota dan TNI instansi terkait lainnya, kemarin Minggu 13 Juli 2025 telah mengamankan miras ilegal saat kedatangan KM Siremau. Barang bukti yang diamankan sebanyak ratusan liter dan langsung dimusnahkan. Hampir setiap kapal pelni yang bersandar di Merauke selalu ditemukan miras oplosan yang berasal dari Sulawesi dan Maluku. Polisi dan tentara terus memperketat pelabuhan agar miras oplosan tidak membanjiri kota Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga kini proses hukum terhadap sejumlah kapal dan puluhan nelayan Indonesia yang melanggar batas perairan negara masih berlanjut di Papua Nugini. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan, Taufik Latarisa, mengungkapkan saat ini terdapat 5 kapal nelayan Indonesia dengan total 60 anak buah kapal yang masih menjalani proses hukum di Papua Nugini. Menurut Taufik, sebagian nelayan sudah dijatuhi putusan pengadilan dan diwajibkan membayar denda sesuai ketetapan hukum yang berlaku di Papua Nugini. Yang secara total keseluruhan ini kita belum bisa menjelaskan secara detail karena konfirmasi kami dengan pihak perbatasan maupun semua stakeholder yang ada ini, sementara ini mereka ada yang sudah divonis hukuman dan sementara ini juga kemarin saya dapat info kemarin tanggal 8 itu ada 2 kapal kita yang rencananya disidang tapi ditunda lagi tanggal 21. Jadi untuk total semua kita belum bisa menafsirkan, yang data itu ada di Kemenlu semua. Kalau bisa ketika kita menangkap itu jangan sampai melewati batas NKRI kita. Itu yang paling penting. Kenapa demikian? Banyak masalah akan muncul ketika ada di PNG. Pertama akan dikejar. Ya syukur-syukur kalau nggak ditembak, hanya ditangkap, tapi ketika ada nyawa yang jatuh korban, semua pasti rugi. Bukan hal ini, tapi negara juga pasti akan rugi. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan menghimbau para nelayan agar tidak melanggar batas wilayah dan memasuki perairan Papua Nugini. Pelanggaran tidak hanya merugikan nelayan, namun keluarga, perusahaan, hingga mencoreng nama baik Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.